Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita akan belajar kembali bersama Ibu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran pertama. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang dongeng. Apa itu dongeng dan jenis-jenis dongeng? Ternyata dongeng memiliki unsur-unsur. Nah, ada yang tahu tidak apa saja unsur-unsur dari dongeng? Nah, unsur-unsur dari dongeng ataupun cerita ada 5. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, alur. Yang keempat, latar. Dan yang kelima adalah pesan moral. Tema. Tema merupakan ide atau gagasan yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada pada cerita atau dongeng. Nah, tema ini biasanya bertemakan pendidikan, kepahlawanan, dan lain sebagainya. Untuk yang berikutnya adalah tokoh dan penokohan, di mana tokoh merupakan pelaku yang terlibat dalam cerita atau dongeng. Sementara penokohan adalah penentuan sifat tokoh dalam dongeng. Biasanya ini bersifat bijaksana, licik, cerdik, pemaaf, dan pemarah. Nah, unsur yang berikutnya adalah alur. Alur merupakan runtutan jalannya suatu peristiwa dari awal hingga akhir cerita. Alur memiliki tahapan alur, di mana tahapan alur ada 3. Yang pertama pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan berisi perkenalan tokoh dan latar dongeng. Kemudian, isi merupakan bagian penting dalam suatu dongeng yang menceritakan kejadian atau peristiwa. Dan yang ketiga, penutup. Bagian akhir dari dongeng yang biasanya berisi pesan moral. Nah, selanjutnya unsur berikutnya adalah latar. Latar merupakan mengacu pada tempat, waktu, dan suasana terjadinya dongeng. Nah, biasanya kalau tempat ini ada di hutan, di sungai, di laut, dan lain sebagainya. Sementara waktu biasanya peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Nah, untuk suasana biasanya adalah suasana yang menyenangkan, menyedihkan, dan menegangkan. Unsur yang kelima adalah pesan moral. Nah, anak-anak, pesan moral merupakan pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah dongeng. Nah, agar kalian lebih memahami tentang unsur-unsur dongeng atau cerita, mari kita simak video berikut ini. Pada suatu hari, Kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Awalnya, Kancil berniat segera pergi dari sana. Ia khawatir jika ada manusia yang melihatnya. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja, kata Kancil dalam hati. Buah mentimun itu sungguh lezat, terasa sangat segar. Tanpa sadar, Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani pemilik ladang tersebut datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Buah mentimun yang sudah siap dipanen telah habis, tidak tersisa satupun. Tidak hanya itu, batang-batang pohon mentimun banyak yang roboh dan patah. Hari berikutnya, Kancil datang lagi ke ladang Pak Tani. Ia ingin meminta maaf karena telah menghabiskan banyak sekali mentimun. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Dikiranya itu adalah Pak Tani. Kancil meminta maaf dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Namun, Pak Tani diam saja. Kancil merasa heran. Mengapa Pak Tani ini hanya diam? Karena penasaran,
Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani. Rupanya yang disentuhnya bukanlah Pak Tani. Itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil lengket dan tidak bisa dilepas. Kancil pun jatuh berguling-guling. Ia berusaha melepaskan diri. Saat itulah Pak Tani pemilik ladang itu datang untuk menangkap Kancil. Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani berkata, ia akan mengurung Kancil di sana sampai masa panen mentimun selesai. Ia tidak mau jika ladang mentimunnya hancur lagi gara-gara Kancil. Kancil sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani dan orang-orangan sawah. Dan kini ia dikurung. Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar. Aha, ide cemerlang pun datang. Kancil tersenyum dengan puas. Kancil membangunkan anjing Pak Tani yang sedang tidur pulas. Kancil berkata, "Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini?" Anjing menjawab, "Itu karena kamu telah mencuri mentimun Pak Tani." Kancil tersenyum dan berkata, "Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani hendak mengadakan pesta. Di sana ada banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau?" Anjing tersenyum lebar ketika mendengar ada daging panggang. Tapi Kancil berkata, "Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, kamu boleh menggantikan tempatku. Aku tidak begitu suka dengan daging." Anjing Pak Tani terpedaya oleh bujukan Kancil. Ia membuka kandang dan mempersilahkan Kancil keluar. Kemudian ia masuk ke dalam kandang. Begitu ia berada di dalam, Kancil segera mengunci pintu kandang dan berkata, "Maafkan aku, kawan. Aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku kepada Pak Tani." Dan Kancil pun pergi dari rumah Pak Tani, meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dengan galak. Nasihat dari cerita ini adalah, kali ini Kancil kena batunya. Ia tertangkap oleh Pak Tani karena mencuri buah mentimun. Nah, teman-teman, jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu ya. Bagaimana anak-anak? Ceritanya menarik bukan? Nah, sekarang Ibu akan bertanya terkait tentang unsur-unsur yang ada dalam dongeng yang telah kalian simak tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa ya tokoh dalam dongeng tersebut? Ya, benar. Tokoh dalam cerita tersebut adalah Kancil dan Pak Tani. Berikutnya, bagaimana ya sifat-sifat tokoh dalam cerita atau dongeng yang telah kalian saksikan tadi? Pintar sekali. Kancil merupakan hewan yang cerdik. Walaupun dia melakukan kesalahan, dia berani meminta maaf. Sementara tokoh Pak Tani adalah tokoh yang bijaksana. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, di mana ya latar dari cerita tersebut? Benar, latar dari cerita tersebut berada di ladang mentimun milik Pak Tani, sementara suasananya terjadi pada siang hari. Nah, dalam dongeng tersebut terdapat tokoh Pak Tani yang menanam ketimun di ladangnya. Nah, petani ini ternyata merupakan sebuah pekerjaan. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian coba cari tahu pekerjaan apa lagi ya yang ada selain dari petani. Anak-anak, mari kita simak gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar seorang petani, yang kedua ada gambar seorang supir taksi.
Nah, apa ya perbedaan dari kedua pekerjaan ini? Dapatkah kalian menemukannya? Ya, benar. Petani menanam padi, sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan petani menghasilkan barang, sementara supir adalah mengantar penumpang hingga ke tempat tujuan. Dalam artian, di sini supir itu menghasilkan jasa. Anak-anak, jenis-jenis pekerjaan dibagi menjadi dua. Yang pertama menghasilkan jasa, yang kedua menghasilkan barang. Nah, untuk lebih lanjut, yuk mari kita belajar bersama. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan orang lain. Jadi, jikalau pekerjaan itu ada yang dihasilkan dalam bentuk barang yang dapat digunakan, maka pekerjaan tersebut dikatakan menghasilkan barang. Nah, untuk berikutnya, pekerjaan yang menghasilkan jasa, di mana pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan itu tidak menghasilkan barang. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti bukan? Sekarang kalian mencari tahu pekerjaan apa lagi ya yang menghasilkan barang dan jasa? Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi.